Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menggambar rumah sederhana dengan menggunakan plugin 1001 Bit Tools ya, seperti ini. Nah, terlebih dahulu kalian harus menginstal plugin sini untuk membuat rumah dengan cepat menggunakan aplikasi SketchUp. Nah, eh, kita melihat tools ini banyak sekali menu-menu ya. Jadi yang paling penting untuk membuat rumah sederhana itu yang pertama itu ini ada menggunakan kolom, terus ada yang menggunakan dinding. Ini dindingnya bisa diatur pengaturannya di situ. Ada membuat kusen ya, kusen pintu ini ada juga yang membuat kusen jendela. Dan ini juga ada beberapa tambahan ya. Seperti ini ada atap ya, atap gunakan rangka atap ya atau aplikasi untuk membuat spandek atapnya ya seperti itu. Jadi itulah menu-menu yang penting yang urgen dalam membuat rumah sederhana ya. Jadi yang pertama kita klik ini ya, build vertical columns ya, muncul menunya seperti ini. Lalu kita atur ukuran sesuai dengan keterangan yang ada di gambar ini ya, C1, C2, E1, dan B2. Kita masukkan angka-angkanya. C1 itu 15 cm ya, ini dalam 1 meter, 0,15. Ini C2 nya juga 0,15, di bawah juga sama, W1 0,15 dan 0,15. tingginya itu 3 ya, 3 meter. Lalu kita build kolom. Nah, tinggal kita letakkan saja kolomnya itu di sini, baru enter, baru klik lagi enter. Gitu ya. Nah, setelah kita letakkan kolom di sini, tinggal kita copy ke beberapa sudut yang memerlukan penempatan kolomnya. Ada banyak cara untuk mengcopy, bisa dengan Ctrl+C, Ctrl+V, atau saya lebih suka menggunakan menu move ya, move. Lalu kita tekan objeknya dan kita kontrol. Nah, seperti ini. Lalu kita letakkan. Nah, seperti itu. Nah, setelah kolomnya sudah jadi, kita mulai membuat ini ya guys, dengan mengklik menu ini, dinding, walls, lalu kita with walls. Nah, kita tinggal pilih mau asnya di tengah ya, center. Kita atur tebalnya, thickness, dan ketinggiannya 3 meter. Oke, kita klik wall. Seperti ini ya guys. Diklik lalu kita klik sampai di ujung dan enter. Nah, seperti itu. Lakukan hal tersebut untuk mengisi dinding-dinding yang lainnya. Nah, setelah kita membuat dindingnya, maka selanjutnya kita akan membuat kusennya ya. Terlebih dahulu saya sini sudah membuat dimensi kusennya dengan menggunakan menu ini ya, menu line. Silahkan dibuat sendiri dimensinya. Ini dimensi yang saya bikin. Tinggi pintunya itu sekitar 2 meter dan lebarnya 80 cm.
jendelanya itu tingginya 1,5 meter kali 60 cm. Nah, seperti itu. Sebelum kita menempatkan kusen, terlebih dahulu kita melubangi dinding tersebut ya sesuai dengan ukuran kusen ya. Nah, di sini kita sudah melihat dindingnya sudah masing-masing tertutup ya. Jadi kita memilih misalnya ini di sini rencana saya akan tempatkan pintu dan jendela. Maka di dinding yang terkurung ini saya klik 2 kali. Nah, lalu saya mulai menggambar kusen yang seperti ini ya, sesuai dengan penempatannya. Misalnya di sini saya rencanakan meletakkan pintu buat dengan tinggi 2 meter dan lebar 8 cm ya. Seperti ini. Nah, setelah dia terbentuk suatu permukaan di sini, maka kita ke belakang sampai mentok on face, klik. Atau bisa juga kita klik ini lalu kita menuju ke belakang dinding dan klik permukaan paling belakangnya seperti itu. Maka kita akan melakukan hal yang sama untuk jendela. Misalnya jarak dari pintu ke jendela itu sekitar, kita ambillah senti ya, 0,2. Terus tingginya itu tadi sekitar 1,5 dan lebarnya itu 0,6. Nah, lalu kita sesuaikan saja dan kita push ke belakang seperti itu ya. Lakukan hal yang sama untuk membuat kusen di mana letaknya ya. Mau di sini atau mau di belakang sini juga boleh, di kamar belakang juga boleh. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, setelah kita melubangi kusennya ya, seperti ini penampilannya. Kita sudah melubangi kusennya, maka kita akan membuat kusennya. Ya, seperti ini yang sudah dibuat tadi. Nah, caranya kita mengklik face dari permukaan ini, terus kita mengklik kusen pintu ya. Ini kusen pintu, klik. Nah, di sini kita atur ukurannya sesuai dengan kata tersebut ya. Ini saya ganti ini senti saja ya, tebal kusennya. Tebal kusen untuk dindingnya itu 15 ya, 5 cocok. Oke, dan kita create door frame. Nah, seperti ini. Sama halnya dengan kita membuat kusen jendela. Kita klik ini kusen jendela, lalu kita atur ukurannya ya. Saya menyesuaikan ukuran ini berdasarkan gambar tersebut. Lalu ini jadi 5 cm dan tebalnya itu 15. Lalu kita ambil di tengah middle itu permukaannya ya, kacanya di tengah. Oke, create. Nah, seperti inilah kusen yang sudah jadi. Setelah kusennya sudah jadi, kita warnai dulu ya guys. Kita menuju ke menu ini, default play, lalu kita ambil materials. Ini kita bisa mencari sini ya, misalnya saya ambil warna kusennya itu kayu ya. Dan saya ganti ini warna kacanya ya, metal glass. Ini saya di 2 kali bagian permukaannya, lalu saya warnai kaca ya. Nah, sama halnya dengan pintu, saya klik 2 kali
Oh ya, saya bikin permukaannya dulu. Nah, seperti ini. Lalu saya warnai kayu ya, warna yang lain seperti ini ya. Seperti itu. Nah, setelah kusennya sudah jadi, kita copy kusennya ini ke dalam rumah ini ya. Ada banyak caranya seperti yang saya katakan tadi, bisa Ctrl C, Ctrl V. Saya lebih suka menggunakan move ya. Saya klik objeknya, saya grup dulu ya. Saya grup dulu dua ini, pintunya dan kusennya. Lalu saya pindahkan ini dengan menggunakan menu move, lalu kontrol itu ya. Maka saya akan melakukan hal yang sama untuk jendelanya juga ya. Kita move, kita Ctrl C atau Ctrl C, lalu kita tempatkan ke kusen yang sudah dilubangi. Nah, setelah kita menempatkan sesuai dengan penempatannya, kita tinggal mengcopy ke area-area yang sudah dilubangi ya. Sama halnya dengan cara yang tadi, kita copy begini. Kita copy ya, seperti itu. Begitu juga dengan pintunya ya, kita copy pintunya dengan cara Ctrl C atau move, Ctrl, pindah ke sini. Ya. Saya pindahkan ke belakang, saya copy ke belakang. Jadi juga saya copy ke pintu kamar. Nah, seperti ini, kita pindahkan dulu ke sini, lalu kita putar pintunya dengan menggunakan menu rotate-nya. Kita klik ujungnya, lalu kita rotate seperti ini ya, seperti itu, dan kita pindahkan ke sini. Saya juga pindahkan ke sebelah, juga pindahkan ke pintu WC. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah kita memasang ini ya, memasang kusennya, maka tahap selanjutnya itu adalah kita mewarnai lantainya dengan menggunakan menu ini ya, materials, pergi ke tile ya, kita ambil sembarang ya. Ini misalnya kita warnai ini lantainya, ini ya, kita warnai ini, kita juga warnai di teras. Oke, saya naikkan sedikit ya. Oke. Nah, setelah kusen dan dindingnya sudah dibuat dan kolomnya juga sudah ditempatkan, maka kita selanjutnya akan membuat atap ya. Cara yang paling tepat yang saya gunakan itu, saya ganti dulu kameranya menjadi dari perspektif menjadi paralel sini. Lalu saya akan membuat garis mulai dari bagian tengahnya, aksis biru dengan tinggi sekitar 2 meter ya atapnya. Lalu saya pindah ke sini ya, ujungnya, sehingga membentuk suatu permukaan. Sama, kita melakukan yang sama sampai di belakang ini, sini ya, permukaan. Nah, setelah itu sini ada overstack ya, kita membuat overstacknya. Cara kita klik endpoint dan kita tunggu sampai garisnya berwarna pink ya, warna pink yang melambangkan garis tersebut sejajar dengan kemiringan atap ini, dan panjang sekitar tahunnya. Maka kita akan melakukan hal yang sama seperti di sebelah. Nah, setelah kita membuat bagian atapnya, maka kita push ke samping kanannya. Nah, push sampai sini ya. Sini. Nah,
lalu kita mengisi atap di bagian kanannya ini dengan cara yang sama seperti tadi, atau dengan menggunakan cara yang cepat, yang saya bagi dua atapnya ini dengan menggunakan line, lalu saya klik permukaan ini dan saya copy permukaan tersebut dengan Ctrl C atau Ctrl V, atau menggunakan move control ke bagian sini. Oke, lalu saya mencari titik tengahnya ini, nah ini, dan saya menghapus sisanya. Setelah itu saya akan membuat permukaan lagi sebelah. Saya sampai tengah. Nah, setelah bagian atap selesai dibuat, maka kita kembalikan dulu dari paralel menuju perspektif kita. Ini bentuk rumahnya sudah kelihatan. Ya. Nah, setelah bentuknya udah jadi, kita perlu menambahkan hal-hal yang penting dalam ini, seperti overstack untuk jendela atau dark button di bagian terasnya. Cara kita menggunakan menu rectangle, ya, mengambil ukuran separuh saja, lalu kita majukan sekitar 10 cm atau 50 cm. Nah, sama halnya kita membuat dark button untuk bagian sampai bagian depan, terus sini. Nah, saya akan membuat juga kolom untuk menampung beban dari dark button ini, yaitu dengan cara menu kolom atau dengan menggunakan rectangle. Untuk kali ini saya akan menggunakan rectangle karena ukurannya juga terserah ya. Lalu kita pusat ke atas. Seperti ini jadinya ya guys. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Saya percepat lagi dengan cara memajukan sedikit terasnya dengan cara membuat batas, lalu saya hapus depan sekitar 1 meter ya. Sedikit lagi dan coba lihat ini ya, ini sudah mulai kelihatan. Maka setelah semuanya sudah selesai dibuat, langkah terakhir adalah membuat atapnya ya. Caranya mudah sekali, dengan mengklik ini menu atap, kita klik, lalu kita pilih jenis atapnya. Untuk saya lebih suka atap ini ya, spandek, warnanya ini. Oke, kita klik. Nah, seperti itu. Maka lakukan hal yang sama seperti ini sebelahnya. Kita klik, lalu kita klik deck dari sini sampai ke atas.
Setelah semuanya sudah selesai, tinggal kita warnai saja ya, sesuai keinginan kita ya. Saya warnai atapnya, saya warnai atapnya, saya warnai dak betonnya, ini ya, di juga. Saya percantik sedikit di bagian sini ya. Lalu saya bikin rectangle sampai ke bawah. Lalu saya push ke depan. Saya warnai juga ini dengan menggunakan material ini ya. Seperti ini ya, contohnya. Seperti ini. Nah, seperti itulah contoh rumah yang sudah dibuat. Jika ada saran dan komentar, silakan klik di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe channel saya ini untuk mendukung channel yang bersifat animasi, pembelajaran arsitektur, aplikasi, dan lain sebagainya. Terima kasih.